Ya, kepada mahasiswa MRKG 2A dan 2B, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu lendutan. Materi dari mekanika rekayasa 2 untuk mekanikanya. Oke, kita masuk ke materi lendutan. Kita tahu kalau setiap balok seperti yang saya gambarkan ini, balok jika dibebani maka balok akan melendut sedemikian rupa. Ini ya. Ya, jadi balok dibebani oleh beban terpusat atau merata atau segitiga atau apa, pasti akan melendut. Nah, ini ya. Nah, melendut sedemikian rupa. Jadi yang menjadi pertanyaan, berapa lendutan di titik ini misalnya. Nah, gitu ya. Lendutan kita pakai inisial delta. Nah, delta ini lendutan. Gitu ya. Pasti terjadi lendutan. Tinggal seberapa besar. Tentu tergantung dari bebannya, ya, bebannya, terus kemudian kekakuan dari si balok, yaitu harga II. Nah, gitu. Ya, jadi bebannya baik terpusat, merata, segitiga atau apa. Itu satu. Yang kedua adalah EI-nya atau kekakuan dari balok. Makin besar EI, tentu makin kaku si baloknya. Lendutan bisa semakin kecil. Nah, jadi EI-nya kalau lebih kecil, maka lendutan akan semakin besar. Gitu ya. Juga hal yang menentukan yang lain apa? Yaitu panjangnya. Berapa panjang si balok ini? Nah, jadi 3 hal ya menentukan besarnya lendutan, gayanya, ya, mau merata, mau terpusat atau segitiga, kemudian kekakuannya yang ditandai dengan harga EI. E adalah modulus elastisitas, I adalah momen inersia. Nah, makin besar EI, makin kaku dia, maka lendutan bisa semakin kecil. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah panjang balok. Semakin panjang baloknya atau semakin panjang L-nya, tentu lendutan akan semakin besar. Sebaliknya kalau kalau L-nya makin kecil, maka lendutan semakin kecil juga berbanding lurus ya. Nah, jadi ini yang mau kita bahas, seberapa besar lendutan dari beban yang bekerja, demikian dengan kekakuannya dan panjang balok. Gitu ya, supaya dipahami. Besarnya lendutan ditentukan oleh 3 hal itu. Oke ya. Nah, jadi kita lihat lendutan bisa dihitung dengan berbagai macam cara. Gitu ya. Lendutan bisa dihitung dengan berbagai cara. Nah, tapi yang mau kita pakai adalah satu aja, yaitu metode momen area. Seperti apa cara metode momen area ini? Kita lihat proses berikut. Oke ya. Nah, untuk lebih cepat pemahaman, kita buat dalam satu contoh soal. Nah, jadi ada satu pembebanan pada balok. Baloknya balok AB, panjangnya L, gitu kan. Terus kekakuannya II. Nah, terus di tengah bentang, di titik C, ada pekerja gaya atau beban terpusat P. Oke. Nah, berapa besar lendutan di titik C? Itulah pertanyaan. Ya, berapa besar lendutan di titik C? Ini ya. Artinya di titik ini beban bekerja. Jadi bisa dikata lendutan di C ini adalah merupakan lendutan maksimum. Bisa kita cari di posisi-posisi yang lain, ya, di titik-titik yang lain, bisa dihitung lendutannya, tapi sudah bisa diduga, maka lendutan yang terbesar adalah di titik C. Nah, makin ke kiri atau ke kanan dari titik C, maka lendutan semakin kecil. Akhirnya di titik A itu lendutan besarnya adalah sama dengan 0. Gitu ya. Di titik A dan B karena perletakan, maka di titik itu lendutan akan sebesar 0. Sementara di titik C ini tadi di tengah-tengah ini, ya, masing-masing kan L per 2. Jadi artinya lendutan di titik C itu adalah lendutan yang terbesar. Gitu ya. Oke, kita proses. Bagaimana cara menentukan besarnya lendutan di titik C dengan cara metode momen area? Maka kita lihat prosesnya. Kita lihat yang pertama, ini langkah kerjanya. Langkah kerja.
Oke, yang pertama hitung reaksi perletakan. Perletakan ini ya. Saya baikin dulu. Perletakan. Oke. Nah, jadi kita hitung reaksi perletakan, yaitu kita sebut dengan AV dan BV. Nah, jadi kita tahu beban tengah bentang, maka reaksinya masing-masing di A dan di B adalah AV dan BV, besarnya adalah P/2. Ini urusannya Mekrek 1 nih ya, semester 1 udah belajar menghitung reaksi perletakan, gitu ya. Jadi AV dan BV yaitu reaksi perletakan di A dan B masing-masing P/2. Oke. Langkah pertama sudah kita lakukan. Seperti itu tahapannya terus ya. Hitung dulu reaksi kondisi yang pembandingan yang semula tadi. Oke. Nah, jadi masing-masing perletakan besarnya P/2. Kemudian menentukan bidang momen. Jadi setelah dapat reaksi, maka kita tentukan bidang momen. Nah, bidang momen udah tahu juga nih urusannya semester 1. Maka tadi kan reaksi adalah P/2. Jadi momen di titik C ini tadi atau di sini ya. Di sini adalah sebesar P/2 kali jarak L/2. Gitu ya. Kayak kali jarak tentunya kan. Nah, jadi gitu. Momen di titik C adalah P/2 kali L/2. Jadi 1/4 PL. Ini ya. 1/4 PL. Sekali lagi ini udah dipelajari semester 1. Oke. Nah, jadi itulah momen di titik C atau merupakan momen maksimum 1/4 PL. Oke. Nah, jadi gitu. Momen makin ke A dan makin ke B makin kecil akhirnya 0 gitu ya. Nah, jadi momen terbesar tadi adalah 1/4 PL di titik C tengah bentang. Oke. Sudah dapat bidang momen sudah kita selesaikan. Selanjutnya perhatikan. Nah, ini agak beda. Di sinilah metode momen area itu. Selanjutnya poin ketiga adalah momen tadi dijadikan beban. Ya, momen tadi dijadikan beban, istilahnya sekarang adalah M/EI. Jadi kalau momen tadi M, sekarang jadi beban dia per EI. Nah, perhatikan ya, inilah yang dilakukan di metode momen area. Oke ya, jadi momen jadi beban, artinya M/EI. Nah, jadi yang tadi bidang momen, ini ya, kita balikin. Artinya dari momen di bawah jadi sekarang ke atas gitu ya. Tadinya di bawah sekarang ke atas. Inilah dia. Nah, ini M/EI. Sudah. Tadinya di bawah si momen sekarang jadi di atas. Tapi istilahnya sekarang adalah M/EI. Gitu ya. Jadi yang tadi di atas momen maksimum 1/4 PL sekarang adalah 1/4 PL per EI. Nah, jadi semua per EI. Hanya di situ aja membedakannya gitu ya. Momen jadi beban, nah tambahkan adalah per EI gitu ya, per EI. Oke, selanjutnya bidang M/EI si momen jadi beban. Kan bentuknya segitiga nih, ya. Nah, jadi kita wakilkan dulu yang segitiga dari A ke C menjadi beban, atau sebentar, bisa juga begini, sesuai dengan langkah yang saya bikin. Segitiga tadi, ya, segitiga tadi yang tadinya momen sekarang jadi beban, itu sebut perwakilannya atau gaya penggantinya sebagai T. Gitu ya. Jadi beban segitiga ini tadi cari beban penggantinya yaitu beban terpusat sebagai T. Gitu ya. Nah, berapa besarnya T? Tentunya T-nya di tengah-tengah ini kan. Nah, berapa besarnya T? Kita lihat. T tadi dihitung luas beban momen per EI, ya, jadi luas itu kan setengah alas kali tinggi. Nah, tadi kan segitiga nih, setengah alas kali tinggi, jadi setengah alasnya berapa? L kan, panjang total kan L, ya, panjang total kan L ini, ya, setengah L terus kali tinggi, tingginya adalah 1/4 PL per EI, ya, setengah alas kali tinggi, itulah harga T, ya, setengah alas, setengah L kali tinggi 1/4 PL per EI tadi. Jadi besarnya adalah 1/8 PL kuadrat per EI. Gitu ya. Jadi gaya pengganti beban segitiga tadi menjadi beban terpusat, besarnya adalah 1/8
PL kuadrat per II. Gitu. Terus hitung reaksi. Nah, jadi T tadi seakan-akan sekarang beban terpusat lah kan? Seperti P tadi di atas gitu ya. Nah, jadi hitung reaksi. Otomatis reaksi AV aksen, kita kasih tanda aksen ya. Ini artinya reaksi pada beban M per EI. Nah, gitu ya. Nah, reaksi di A kita sebut AV aksen, terus reaksi di B kita sebut BV aksen. Reaksi keduanya sama. Seperti halnya beban P tadi kan. Beban P di tengah-tengah, maka reaksinya masing-masing setengah. Oke. Nah, maka di sini pun sama, jadi bebannya T. Cuma beda huruf aja ya. Sana P di sini T, maka reaksinya masing-masing setengah T. Nah, gitu ya. Jadi reaksi beban T tadi adalah AV aksen dan BV aksen masing-masing setengah T. Artinya 1/8 PL kuadrat per EI bagi 2. Jadi 1/16 ya. 1/16 PL kuadrat per EI. Itulah harga reaksi pada kondisi momen jadi beban ini ya. AV aksen, BV aksen. Oke, langkah selanjutnya menentukan nilai momen yang baru ya di titik C. Momen di titik C, sebutnya momennya momen aksen lah ya. Berapa momen aksen? Ya, AV, ya kita lihat ya dari gambar, maka MC aksen sini sekarang ya, pakai aksen dia karena yang baru ya, M per EI gitu ya. Nah, jadi MC aksen adalah AV aksen ini ya kali jaraknya L per 2. Itu yang pertama ya. AV aksen kali jaraknya ke titik C adalah L per 2 kan. Nah, terus dikurangi ini nih. Ada gaya pengganti untuk beban setengah segitiga ini. Jadi yang sebelah sini nggak ikut ya. Nah, jadi yang ini nih. Ada beban pengganti untuk segitiga ini. Yang besarnya berapa? Ya, setengah alas kali tinggi. Jadi setengah kali, kita lihat dulu, total panjang adalah L per 2. Gitu ya. Ini, total panjang, ini kan dari A ke C, L per 2. Gitu kan. Nah, terus yang mana sekarang ini? L per 6. Ini nih, gaya pengganti ini adalah setengah T. Ya, gaya pengganti ini adalah setengah T. Gitu ya. Kemarin kan setengah, kemarin setengah. Jadi kalau di total ya sama dengan T gitu ya. Oke. Nah, jadi gitu. AV aksen kali jaraknya tadi L per 2 ke titik C, terus dikurang setengah T dikali. Nah, perhatikan jarak dari gaya ini, gaya setengah T ini kali jaraknya ke titik C. Kita lihat ya, perhatikan jarak dari titik berat gitu ya, titik berat segitiga. Maka yang ini dapat L per 3, ya artinya 2/3 L ya. 2/3 dari L per 2, ya L per 3. Sementara sisanya adalah 1/3 L. Ya 1/3 kali L per 2 artinya. Jadi 1/6 L gitu ya. Oke. Nah, jadi lebih lengkapnya sini saya bikin. Jadi MC tadi adalah AV aksen kali L per 2 min. Kan segitiga juga tuh, setengah alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya L per 2 kali setengah T. Nah, kali setengah T PL 1/4 PL. Oh, ya, kali L per 6. Oke ya. Setengah alas. Oke, betul ya. Nah, jadi lupa jangan ribut udah. Udah ya. Jadi ini kan sekali lagi nih, yang harga ini setengah alas kali tinggi, tingginya kan 1/4 PL per EI kali jaraknya dari si setengah T itu ke titik C gitu ya. Nah, maka adalah sama dengan L per 6 gitu ya. Oke ya, diselesaikan. AV aksen tadi kan 1/6 PL kuadrat per EI dan seterusnya lah ya.
maka hasil akhir adalah MC aksen tadi itu adalah ini. PL pangkat 3 per 48 EI. Gitu ya. Jadi MC adalah sama dengan MC aksen ya. Adalah 4 PL pangkat 3 per 48 EI. Nah, harga MC aksen itu yang di titik C tadi ya, sekaligus merupakan lendutan di titik itu. Nah, ingat itu ya. Jadi momen di titik itu, tapi momen yang kedua nih ya, pakai istilahnya M aksen. Oke, di momen di titik C, momen aksen itu adalah merupakan lendutan juga di titik yang sama. Oke ya. Jadi besarnya adalah 48 seperempat 8 PL pangkat 3 per E. Nah, MC aksen adalah momen yang terbesar. Artinya merupakan lendutan yang terbesar juga. Nah, kita sebut lendutan maksimum. Oke ya. Seperti itu harga lendutan di titik C atau lendutan maksimum. Tinggal lagi berapa harga P-nya, berapa harga L-nya, dan seterusnya. Maka bisa dicari harga lendutan. Lendutan dalam hal ini tentu dalam satuan sentimeter ya. Oke, jangan pula dalam kilonewton. Lendutan, dia melendut, bergerak, berpindah dari semula ke setelah dibebani, itulah lendutan. Oke ya, jadi satuannya dalam sentimeter atau meter, pokoknya satuan panjang gitu ya. Oke, nah itulah dia lendutan untuk beban terpusat di tengah bentang balok. Oke ya. Nah, tentunya kalau kita cari lendutan di sini atau di sini atau dimanapun ini di sepanjang balok, harganya kan berbeda. Nah, jadi harus ditentukan di titik mana. Oh, di titik D misalnya di sini. Berapa jarak dari A misalnya. Nah gitu ya, jadi harganya tentu harus dihitung. Atau di titik sini misalnya, titik F misalnya. Berapa jaraknya dari B misalnya. Atau dari C misalnya. Nah jadi harus ditentukan jaraknya. Supaya kita tahu berapa harga lendutan tadi. Oke ya, jadi pertanyaan tadi, berapa lendutan di titik C? Itulah lendutan maksimum. Maka sudah didapat harga MC aksen 1/8 PL pangkat 3 per EI. Itulah lendutan di titik C. Gitu. Oke ya. Jadi perhatikan proses kerjanya, langkah kerjanya. Hitung dulu reaksi. Udah gitu tentukan bidang momen. Udah gitu momen jadikan beban atau M per EI kondisinya. Baru setelah itu hitung T. Apa itu T? Yaitu gaya pengganti sebagai beban terpusat ya. Dari beban bidang momen per EI tadi. Nah, baru kemudian hitung lagi reaksi, baru kemudian hitung lagi momen. Jadi 2 kali ngitung momen. Nah, itu untuk mendapatkan lendutan. Sudah? Kita cukupkan di situ untuk nomor 1 beban terpusat tengah bentang. Sekarang kita lihat untuk nomor 2 bebannya sekarang merata. Itu ya. Bebannya merata. Pertanyaan, berapa momen atau berapa lendutan di titik C? Itu juga pertanyaannya. Berapa lendutan di titik C? Ya artinya harus menghitung MC aksen. Oke ya. Jadi tahapannya seperti nomor 1 tadi. Udah ya. Nah ini bebannya beban merata, penuh ya sepanjang bentang, sepanjang L dengan beban inisialnya Q aksen. Pertanyaan, berapa lendutan di titik C? Oke ya. Kita mulai seperti yang tadi juga, hitung reaksi. Reaksi AV dan BV. Ini juga udah dibahas semester 1. Menghitung reaksi beban merata adalah masing-masing setengah QL. Kan gitu ya. Oke, udah gitu tahapan kedua, tentukan bidang momen. Gitu ya. Nah, hasil dari beban merata diselesaikan bidang momennya, gambarnya adalah seperti ini. Gitu ya. Bidang lengkung atau parabola ya. Dengan besar momen maksimum adalah 1/8 QL kuadrat. Udah ya. Sekali lagi yang udah dibahas semester 1 nggak akan saya bahas lagi. Nah, itulah momen maksimum atau momen DC tadi. 1/8 QL kuadrat. Udah ya. Nah, selanjutnya setelah menentukan bidang momen, langkah ketiga apa tadi? Menentukan bidang momen jadi beban atau menentukan M per EI. Nah, artinya bidang momennya tadi, yang ini,
Sekarang kita balik. Kita balik. Jadi dari tadi yang di bawah ini sekarang jadi ke atas. Oke, bidang momen jadi melengkung di atas parabola ya. Perhatikan sekarang bidang apa tadi? Momen maksimum. Jangan lupa sekarang jadi per EI. M per EI gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti halnya langkah yang tadi nomor 1, kita sekarang cari MC. Udah beban momen jadi beban. Sekarang kita hitung reaksi dulu. Reaksi ya, sebelum hitung momen. Reaksi dulu. Berapa besarnya AV dan BV aksen? AV aksen dan BV aksen. Nah, masing-masing pasti AV aksen, BV aksen pasti sama. Ini kan parabolanya simetris ya. Nah, jadi artinya setengahnya akan ke AV aksen, setengahnya akan ke BV aksen. Nah, jadi kalaupun saya kasih nama sini R1 dan R2, R1 pasti sama dengan R2, sama besarnya ya. Oke, nah, jadi saya kasih nama sini AV aksen sama dengan R1 dan BV aksen sama dengan R2. Prinsip R1, R2 pasti sama. Artinya AV aksen dan BV aksen itu pasti sama juga. Gitu ya. Oke, kita proses reaksinya seperti apa? Berarti kita mencari harga R1 dan R2. Ya sama dengan mencari AV aksen dan BV aksen kan gitu. Nah, mencari R1 dan R2 karena bidang momen ini adalah gambar parabol, maka kita harus hitung dengan integral ya. Nah, jadi rumusnya adalah mx kali dx, harga momen kali jarak. Itulah reaksi nanti kan gitu ya. Nah, jadi dengan harga batas bawah 0, batas atas L per 2. Oke ya. Nah, jadi rumusnya ini kita proses. Oke ya. MX tadi kan setengah QL kali X. Ya. MX itu setengah QL kali X. Dikurang beban di atasnya itu. Ya. Dimana ada beban merata. Ini ya. Jadi rumusnya gini. QLX per 2 kurang setengah QX kuadrat kali DX. Nah, ini nambahkan ini kali per EI. Jangan lupa, tetap ada itu ya. Memang mau dilepaskan dulu boleh, tapi nantinya harus ada. Oke ya, jadi kali per EI itu nambah aja deh. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan harga. Masukkan harga integral. Batas atas, batas bawah. Maka didapatlah ini. Oke ya, jadi integral kalian udah pada tahu, saya nggak perlu terangkan uraiannya ya, hasil akhir aja. Jadi hasil dari penentuan mx dx tadi, mx kali dx, inilah dia. Jadi R1 sama dengan R2 yaitu QL pangkat 3 per 24 EI. Gitu ya. Nah, ini kalau mau diutak-atik lagi seperti apa prosesnya, bisa lah ya. Ini nih menentukan hasil akhir itu QL pangkat 3 per 24 EI. Itulah harga R1 dan R2. Nah, berikutnya kita mencari MC atau lendutan di titik C tadi. Oke ya. Jadi menentukan lendutan di titik C kayak tadi nih ya. AV aksen kali jaraknya ke C yaitu L per 2. Dikurang R1 kali jaraknya ke C. Oke, AV aksen jaraknya ke C adalah L per 2, tapi R1 belum ada jaraknya ke C. Nah, kita misalkan seperti ini. Kita bikin gambaran seperti ini ya. Udah, yang lengkung tadi kan setengah L ini. Dari A ke C. Nah, gitu ya. AV aksen jaraknya adalah L per 2 ke C. Tapi R1 jaraknya kita misalkan dulu. Misalnya XB. Sisanya tentu XA. Ya, jadi kalau dari A ke titik R1 adalah XA, R1 ke titik C adalah RXB gitu ya. Terus yang ini maksimumnya adalah sama dengan momen maksimum tadi 1/8 kilo kuadrat per EI. Nah, pertanyaan nanti berapalah harga XB? Itu yang kita perlukan kan gitu ya. Nah, diproses anggaplah XB itu sebutnya sekarang X, maka MC adalah XA kali R1 dengan proses seperti ini. Perhatikan, ini integral ya. Ya, oke. Nanti harganya bisa dilihat, disesuaikan ya. Saya nggak terangkan lagi nih. Nah, kemudian
hasil akhir seperti ini. Gitu ya. XA kali R1 sama dengan 5QL pangkat 4 per 384 EI. Artinya R1 kan udah didapat tadi nih. R1 udah dapat sebesar KL pangkat 3 per 24 EI. Ini penegasan aja, R1 adalah sekian. KL pangkat 3 per 24 EI. Ya, artinya XA ini ya, XA adalah harga ini per R1. Gitu kan? Harga ini per R1. Maka diselesaikan. Sorry, ini terbalik ya. Jadi artinya bagi nih. Ini tadi. Ini bagi ya. Bagi ya. Oke. Oh enggak, sorry. Udah dibalik rupanya. Udah, sorry ya. Betul. Nih, kali ya. Udah dibalik rupanya dari R1 tadi. Nah, jadi didapatlah XA 5L per 16. Oke. Jadi XA itu 5L per 16. Nah, kita perlu XB. Ya, jadi dari atas tadi XA-nya 5L per 16, kita perlu XB. Berapa XB? Tentunya XB adalah L per 2 dikurang XA. Kan gitu ya. XB adalah L per 2 kurang XA. Inilah ini. Jadi sisa 3L per 16. Itulah XB. Gitu ya. Nah, masukkan ke rumus ini tadi. Kita menyelesaikan harga MC. Ini ya. Tadi XB sudah dicari. Inilah hasilnya. Oke. Nah. L per 2. Oke ya. Ini hasil XBD 3L per 16. Oke. Selesaikan. Maka didapatlah MC 5QL pangkat 4 per 384 EI. Itulah harga MC. MX ya. Iya. Tentu yang dalam kondisi yang setelah momen jadi beban. Nah gitu ya. Perhatikan kalau beban merata penuh, maka harga MC tadi merupakan lendutan di titik C sebesar 5QL pangkat 4 per 384 EI. Harus hafal ini. Harus dihafal ya. Tadi beban terpusat adalah 1/48 PL pangkat 3 per EI. Tapi kalau beban terbagi merata 5QL pangkat 4 per 384 EI. Itulah lendutan di titik C dan merupakan lendutan maksimum. Ini tadi yang di atas tadi ya. Oke, jadi yang di soal tadi, maka itulah harga lendutan maksimum. Sama, ini juga tentu merupakan harga panjang dalam satuan senti atau meter atau apa gitu ya, desimeter. Jadi harga MC aksen itu adalah merupakan lendutan di titik yang sama. Seperti ini dulu mencari atau menentukan lendutan untuk beban terpusat dan beban merata. Oke, dipelajari video ini. Nah, nanti soal akan saya kirim di WA. Ya, soal akan saya kirim di WA berdasarkan dua kondisi ini ya. Oke, seperti itu menentukan lendutan. Nanti kita lihat lendutan yang berikutnya dibentuk yang lain juga. Oke ya, kita selesaikan sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.